dokter bijak melakukan pemerkosaan terhadap anak korban di Bandung, di mana tanggapan Pak Franky? Ya, jadi ya baru-baru gini ada berita viral. Mengerikan, menakutkan. Kali ini adalah perkosaan. Jadi sangat menakutkan karena dulu itu perkosaan tuh di pasar, di daerah rawan, di daerah preman, di daerah penjahat, atau di daerah sepi dan gelap. Tapi kali ini tuh perkosaan tuh terjadi di mana-mana. Bisa di rumah sakit, bukan oleh penjahat, tapi melainkan oleh dokter. Jadi dokter ini yaitu diduga memperkosa, yaitu dokter Priguna Anugrah. Dia ini adalah dokter khusus untuk bius, yaitu dokter anestesi. Korbannya ini adalah sebenarnya anaknya dari pasien. Jadi saat si pasien itu membutuhkan donor, maka si dokter tuh tengah malam tuh udah mulai ada pikiran bejatnya. Dia carilah cara, cari akal sehingga dia datenginlah anak si korban yang cantik ini. Jadi dikasih tahulah bahwa orang tuanya dia butuh donor. Kalau kamu mau bersedia, kamu harus dicek dulu. Itulah sebabnya kenapa jarum suntik bius bisa masuk ke tubuh si korban, karena si korban itu taunya memang harus dicek untuk bisa menjadi donor atau enggak, harus dicek apakah cocok selnya gitu ya. Dibawalah si korban itu ke gedung sebelah yang tempat kosong. Disitulah si dokter ini melakukan biusnya. Jadi kalian perlu tahu bahwa dokter bius itu ada sekolahnya lagi, itu spesialis. Karena bius ini nggak sembarangan. Kalau kita atau tubuh saya nih dibius ya, sebelum dibius tuh pasti saya ditanya berat badan saya berapa, tinggi badan berapa, tekanan darah berapa, olahraganya apa, makannya apa, pola makannya gimana, pola hidupnya gimana, pola tidurnya gimana, supaya dokter tuh bisa menghitung rumus berapa kadar yang tepat obat bius buat saya. Ketika itu kalian jadiin paten, kalian tembak ke usia yang lebih kecil, yang badannya kurus, usianya lebih kecil, maka itu anak mati. Karena itulah sekolah bius itu ya, nggak sembarangan. Yang bisa bius tuh harus dokter khusus. Oleh sebab itu dokter ini tuh ahli. Jadi dokter ini udah menghitung kadarnya, bilangnya mau periksa, ternyata dia bius. Akibatnya si perempuan ini dibius dan diperkosa, dan keesokan harinya si perempuan ini merasa ada yang aneh. Setelah hasil pemeriksaan, kok organ vitalnya sakit dan mengalami keanehan. Lalu diperiksa, lalu disimpulkanlah bahwa dia tuh diperkosa. Ternyata kemarin dia tuh diperkosa bukan diperiksa. Sebab dia sendiri, si korban udah mulai kehilangan ingatan. Gitu ya.